Sebagai kota industri yang bertumpu pada hasil tambang minyak dan gas, perkembangan industri perdagangan serta pengolahan makanan juga cukup berkembang pesat di kota Balikpapan. Salah satunya di industri pengolahan makanan kecil atau cemilan khas sebagai oleh-oleh. Di Desa Manggar, terdapat sebuah rumah produksi yang sudah bertahan sekitar 12 tahun dan masih berkembang hingga sekarang dalam mengolah beragam hasil laut atau seafood untuk dijadikan olahan cemilan. Kali ini, olahan kue dolar yang akan aku buat menggunakan campuran dari udang sebagai bahan dasarnya. Untuk dijadikan bahan dasar olahan kue maupun cemilan, udang yang telah aku rebus tadi selanjutnya dibuang kulit serta bagian kepalanya. Karena untuk digunakan sebagai salah satu bahan adonan, udang hanya diambil pada bagian badannya saja. Kak, udah banyak, saya blender dulu ya. Kue dolar sebenarnya merupakan olahan cemilan sejenis kue kering. Karenanya, daging udang harus dihancurkan terlebih dahulu agar menyatu dengan adonan. Selain teksturnya yang lembut dan mudah hancur, udang sengaja dipilih dijadikan bahan campuran olahan kue khas Kalimantan ini, tentunya juga karena kandungan gizi yang tinggi pada udang layaknya seafood lainnya. Kandungan protein serta kadar asam amino yang terdapat pada udang cukup tinggi dan komplit. Asam lemak yang dikandung oleh udang mampu meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik, serta membantu menurunkan LDL atau kolesterol jahat dan trigliserida dalam darah, sehingga cukup baik untuk menjaga kesehatan kardiovaskular atau pembuluh darah dan jantung. Setelah tekstur daging udang lembut dan hancur, selanjutnya udang dicampur dengan beberapa bahan lainnya seperti telur ayam, tepung terigu, dan juga bumbu sebagai kunci dari cita rasa olahan kue kering ini. Yuk, ini udah banyak yuk, udah blender. Kue kering ini dinamakan kue dolar karena bentuknya yang bulat pipih layaknya uang logam. Proses pembuatan kue dolar sebenarnya mirip dengan pembuatan kue gaping, di mana adonan dimatangkan dan dibentuk dengan cetakan khusus yang terbuat dari plat besi atau aluminium di atas api. Meski terlihat mudah dan sederhana, namun perlu keahlian khusus untuk mencetak kue kering ini. Tangan pekerja harus terampil dan cekatan dalam membentuk setiap cetakan dan mengangkat adonan kue yang sudah matang sekaligus menuang adonan yang baru. Karena selain bahan utama adonan yang terbuat dari udang dan telur yang mengandung protein serta lemak cukup tinggi, juga menggunakan gula di dalamnya, sehingga adonan yang telah dipanggang di dalam cetakan lebih cepat gosong. Kue dolar buatan rumah produksi dengan merek dagang Bonting milik Pak Ansori ini tidak hanya dipasarkan di outlet-outlet Bonting di seputaran kota Balikpapan. Kue dolar produksi olahannya ini
juga udang sering lebih besar-besar dipasarkan ya, Pak, dan ya? dikirim ke berbagai kota di Pulau Jawa hingga Sumatera. Meski resep kue dola rasa udang masih dalam tahap pengembangan sebagai varian baru dan belum dipasarkan secara luas, namun rasanya tidak kalah renyah dan gurih dibandingkan dengan kue dola rasa kepiting yang sudah dikenal sebelumnya.